sekarang ada apologis itu ya, yang apologis itu CEO lagi, orang Kristen lagi wah gitu dia, namanya siapa? Elia. Nah dia salah satu yang bilang mereka itu punya komunitas yang membela kalau ada tudingan-tudingan kepada orang Kristen seperti rasul-rasulnya Kristus kan gitu. Tapi yang dia ayang gua mati bukan Kristus yang mereka ikuti, bukan rasul-rasulnya Kristus yang mereka ikuti. Yang mereka ikuti adalah doktrin orang yang tidak pernah ketemu Yesus Kristus. Tapi ada saksi kuda. Iya, yang dia mengaku dia dipilih sebagai rasul, saksinya ada kuda. Nah, setelah dia orang ini pergi ke rasul-rasulnya Kristus, dia mengaku dia dipilih Yesus sebagai rasulnya, cuma melalui cahaya menyambar dia dan dia jatuh, dan ketika itu dia mendengar suara bahwa Yesus memilih dia sebagai rasul. Kemudian setelah itu dia bertemu dengan rasulnya Kristus semuanya yang mengikuti dari awal sampai akhir, dan dia katakan apa yang dia alami ini. Nah mereka bisa apa? Paling boy, dia sudah bertobat mungkin ini dia gitu kan, paling gitu. Kemudian dia pergi ke tempat di mana rasul-rasul tidak mengajar. Yang ikut dia satu yang murid Yesus, siapa namanya? Barnabas. Setelah Barnabas ikut dia, kemudian Barnabas kembali lagi karena sudah tidak sesuai dengan apa yang diterima selagi Yesus masih ada kan. Dia menjadi seperti pembawa surat lah. Ya kan, si Barnabas tugasnya waktu itu kurir lah gitu. Jadi setelah dia terima itu tidak sesuai, dia balik. Dengar loh, abis ini dia pergi ke tempat di mana rasul-rasul Kristus tidak mengajar. Satu, garis bawahin itu, ya, tidak mengajar. Ketika dia balik ketemu dengan rasul-rasul Kristus itu, semua ini menentang. Tidak satu pun rasul yang setuju. Pikirnya sendiri. Tapi kemudian dialah yang mendominasi Alkitab yang kita imani hari ini. Seluruh Kristen imani. Agama itu kan kayak kita mencari pengikut saya. Ya Betul. Kan pengikut kan. Di mana dia yang punya kekuatan besar istilahnya, yang bisa mempengaruhi masyarakat atau orang banyak, itulah yang diikutin. Betul. Nah seperti itu. Apakah kesalahan itu muncul mungkin dari situ sehingga ini sampai hari ini. Oke. Nah, ya, tandanya apa? Karena dari situ mungkin, kalau pemahaman aku ya. Memang iya, karena waktu itu orang-orang ini berkolaborasi dengan penguasa-penguasa kan pada saat itu. Kemudian ya makanya mereka bisa memilih mana yang bisa masuk menjadi Alkitab yang kita pegang hari ini, gitu ya. Jadi milih mana yang boleh, mana yang enggak gitu. Nah setelah itu kan ditemukan naskah-naskah dari Yesus punya murid yang sesungguhnya gitu. Makanya itu sebagian itu tuh ada di Al-Quran. Yang apa itu? Kemuliaan Yesus. Bagaimana mungkin ceritakan di Al-Quran? Di Al-Quran. Jadi kok coba pikir. Coba. Kita harus realistis nih. Ini kan menjadi pertanyaan yang mesti jadi PR bagi orang Kristen yang lahir turun-temurun orang Kristen. Kita kan seperti selalu saya bilang, kita nggak bisa memilih agama apa yang kita akan anut, seperti kita tidak bisa memilih siapa orang tua kita, kan ya? Nah, tetapi ketika kita sekarang, kita harus mencari sendiri kan? Betul. Kebenaran itu, karena tidak ada yang bisa menjamin, orang tua tidak bisa jamin anak. Nanti akan sendiri-sendiri. Harus cerdas gitu kan. Nah orang nggak perlu pintar gitu. Ada kemauan mencari kebenaran yang sesungguhnya nih gitu. Makanya itu ya kayak generasi sekarang, anak sekarang mulai itu kan mencari mulai sendiri. mencari. Karena mereka nggak terpaku dengan agama bawaan orang tua, nggak seperti kita dulu main telan telan mentah-mentah gitu kan. Sampai ini udah nggak mikir gitu, sudah nggak pakai. Lebih kritis. Kritis, anak-anak sekarang lebih kritis sekarang ini. Dan mereka kalau yang diajarkan itu tidak masuk akal logika gitu, mereka. logika,
pasti mereka Iya. komplain Iya. gitu. Karena Iya, mereka pakai logika Iya kebanyakan dong. sekarang. Nah orang bilang yang tidak bisa di itu dengan logika, hanya bagaimana rupanya pencipta itu, ya kan? Nggak Ya, bisa dibayangkan. Nggak bisa dilogikakan gitu, Logikakan. hanya itu. Mm-mm. Tapi yang lain harus pakai logika. Mm-mm. Terus mereka bilang, loh ini di manusia loh nggak bisa dong. Tuhan itu tahu ciptaan kita nih, Mm. dia taruh nih otak kita. Mm-mm. Terus dia kasih semua yang bisa dicerna kok dengan logika kita yang dia berikan itu dong, nggak mungkin beda. Nggak mungkin dia ciptakan otak kita terus dia kasih hukum-hukum atau pelajaran gitu, Mm-mm. seperti guru kasih pelajaran ke muridnya yang dia tahu nggak akan mungkin Nggak dia akan paham mungkin. gitu. Itu kan guru Istilahnya dunia pelajaran SMP dikasih ke dikasih SD. SMP, ya, gitu. kan nggak mungkin gitu. Apalagi sang maha kuasa pencipta itu. Nah kita sudah apa ya logika itu, ya nggak? Iya. Ya kan? Kita lagi contoh. Karena ego tadi ya mungkin ya. Pertama bukan ego mungkin. Pertama Karena sudah nggak mau berpikir, oke? Walaupun sudah nggak masuk akal, ya terima-terima aja. terima-terima aja. udah. Contoh yang paling mudah. Kita semua Islam Kristen sama. Ibrahim, Nabi Ibrahim, orang Bapak Abraham, betul? Allah tuh sang pencipta mau menguji bagaimana cintanya dia dan bagaimana imannya dia kepada Tuhan, betul nggak? Iya, iya, iya. Semua memahami seperti itu kan, Iya. ya kan? Gitu? Kita sepakat dulu nih. Sepakat dulu itu. Sama. Iya. Semua mengimani seperti itu, menguji bagaimana kecintaan dia kepada Allah sama Tuhan, Allah Bapa gitu kan ya, kepada Allah sementara Allah, ya nggak? Mm-mm. Bagaimana ketaatan dia kan, meminta anaknya gitu, dikasih gitu kan? Mm-mm. Jadi Allah yang pengen tahu kan berarti. Iya. Jika demikian berarti kemahtahuannya gugur dong. Iya betul. Tapi kita apa pernah berpikir itu? Mm. Apa kita pernah bertanya seperti itu? Mm-mm. Enggak, Mm-mm. ya nggak? Kita tetap sama aja. Kita itu hal yang sangat-sangat simpel, Mm. sangat receh remeh gitu loh. Ya, bagaimana yang sesudah itu yang Yesus pada mulanya firman, kemudian jadi manusia, kemudian dia di dunia 100% manusia, kemudian setelah dia naik itu menjadi 100% Allah Bapa. Itu yang menjadi doktrin yang semua Kristen jalankan sekarang. Itulah yang Yesus bilang nih sama saya, itu harus dipangkas gitu loh. Titik poinnya hanya di situ. Hanya sebenarnya. itu, Dan gitu. itu merusak semua. Itu semua rusak gitu. Untuk cerita-cerita lain dari Nabi. Itu Semua ya sama. semua ya. Itu gitu. Bagaimana mungkin 100% manusia Iya. sama dengan kita? Kan beda. Beda. Iya. Ya kan? Penciptaannya aja udah Beda gitu kan. Iya. Terus dia naik ke surga. Ada firman yang bilang aku naik ke surga, aku duduk di sebelah kanan Allah. Padahal kan itu zat. Iya. Tapi dia berkata demikian supaya kita nih yang punya otak ini kecil, mengerti gitu. Kalau ada raja atau presiden di tengah, Ada wakil. dia ada wakil sebelah kanan gitu kan, gitu. Iya. Sampai begitu ya kan? Sebenarnya itu hanya analogi ya. Iya Mas Sisi, itu iya percontohan Nah, biar mudah. mudah dipahami kan gitu. Nah itu pun masih bisa dibelokin gitu kan. Bahwa dia nanti di surga tuh menjadi si Allah Bapa itu sendiri 100% loh dibilang. Ya. Di sini 100% manusia dan percaya umat. Coba itu, gitu kan? Berarti pandangannya itu Berarti semua akal budinya lumpuh kan? iya, berarti di dunia jadi manusia 100% kan? naik ke 100% loh. atas jadi 100% Allah pencipta. Jadi kan 100% Allah gitu kan? berarti Allah sama menggunakan kayak diri- manusia juga. Iya, kalau jadi manusia ya. gitu. Harusnya kan Tuhan itu Iya dong. beda, kan zat. Iya zat. Mana mungkin yang zat yang pencipta sama dengan yang dicipta? Nah, itu dia.